Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup manusia adalah perjalanan yang sangat singkat, namun penuh dengan ujian dan keinginan. Sejak mata terbuka di dunia, manusia selalu disibukkan dengan pencarian tanpa henti. Pencarian itu seringkali tidak pernah selesai, karena hati manusia sulit sekali merasa cukup. Coba kita perhatikan kehidupan sehari-hari. Ada orang miskin yang bercita-cita menjadi kaya, ada orang kaya yang tetap merasa kurang, ada pejabat yang sudah tinggi jabatannya namun masih ingin lebih. Semua seakan tidak pernah puas dengan apa yang telah Allah berikan. Rasa tidak pernah cukup itu adalah bagian dari sifat manusia. Namun sifat ini bisa menjadi bencana jika tidak diarahkan dengan benar, sebab ia akan membuat manusia sibuk mengejar dunia, sementara akhirat dilupakan. Padahal dunia hanyalah tempat singgah. Seindah apapun ia tampak, pada akhirnya semua akan ditinggalkan. Rumah mewah, harta berlimpah, dan jabatan tinggi, semuanya akan tertinggal ketika manusia masuk ke liang kubur. Kubur adalah titik henti dari segala pencarian dunia. Di sanalah manusia benar-benar berhenti dari keinginan, karena ia tidak lagi bisa bergerak, berbicara, atau berbuat. Kubur menjadi tempat di mana rasa cukup dipaksakan untuk hadir. Betapa banyak manusia yang baru sadar ketika ajal sudah tiba. Mereka ingin kembali, ingin memperbaiki diri, ingin beramal lebih banyak. Namun kesempatan itu sudah tertutup. Kubur hanya menerima hasil, bukan usaha yang tertunda. Maka sebelum tiba waktunya, setiap manusia harus merenung. Apakah kita ingin merasa cukup sejak sekarang, atau kita ingin menunggu kubur yang memaksanya? Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha. Bukan berarti tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari nafkah. Tetapi rasa cukup adalah ketika hati ridha dengan takdir Allah, tidak tamak dan tidak diperbudak nafsu. Orang yang merasa cukup akan lebih bahagia. Ia tidak iri pada orang lain, tidak sombong dengan apa yang dimiliki, dan tidak resah dengan apa yang hilang. Hatinya tenang karena ia tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Mari kita renungkan bersama. Dunia akan berakhir, harta akan hilang, tubuh akan rapuh, dan akhirnya semua akan berhenti di kubur. Maka, apakah kita sudah menyiapkan hati untuk merasa cukup sebelum saat itu tiba? Hati manusia tidak pernah puas. Sejak manusia diciptakan, hatinya selalu dipenuhi dengan keinginan. Keinginan itu tumbuh, berkembang, dan jarang sekali berhenti. Seseorang yang diberi harta 100 juta akan menginginkan 1 miliar. Yang sudah memiliki rumah besar masih mengincar rumah yang lebih luas. Inilah sifat dasar manusia, yang disebut dengan tidak pernah merasa cukup. Hati terus berlari, mengejar apa yang belum dimiliki, dan jarang sekali berhenti untuk mensyukuri apa yang sudah ada di genggaman. Rasa tidak cukup itu bukanlah semata-mata karena kekurangan yang nyata, melainkan karena pandangan mata yang terlalu sering diarahkan pada apa yang ada di tangan orang lain. Selalu membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain membuat hati tak pernah puas. Padahal, kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita memiliki segalanya, tetapi ketika hati mampu berkata, "Alhamdulillah, ini sudah cukup bagiku." Betapa banyak orang yang terus berlari mengejar dunia, seakan-akan waktu hidupnya panjang. Mereka menghabiskan siang malam hanya untuk mengisi rekening, memperluas rumah, atau menambah koleksi. Namun, mereka lupa bahwa lubang sempit di dalam tanah sudah menanti, tempat di mana semua harta dan kebanggaan dunia tak lagi berarti. Manusia sering lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan. Orang bijak pernah berkata, "Kamu hanyalah seorang musafir yang sedang singgah, lalu akan melanjutkan perjalanan." Tetapi,
banyak manusia yang membangun seolah-olah dunia inilah tempat tinggal abadi. Mereka bekerja keras tanpa pernah jeda, tapi bukan untuk Allah, melainkan untuk memuaskan rasa tamak yang tak ada ujungnya. Ada orang miskin yang berkata, "Kalau aku punya 1 juta, aku akan puas." Tetapi setelah ia mendapatkannya, hatinya menginginkan lebih. Ada orang kaya yang sudah memiliki puluhan rumah, namun ia tetap tidak bisa tidur karena ingin menambah rumah berikutnya. Inilah bukti bahwa hati manusia tidak akan pernah puas, kecuali ketika sudah masuk ke dalam liang kubur. Nabi pernah menyampaikan dengan sederhana, jika anak Adam diberi 1 lembah emas, ia akan mencari lembah emas yang kedua, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulut manusia kecuali tanah. Inilah kenyataan yang sangat tajam, bahwa rasa cukup tidak akan benar-benar ada sebelum tubuh ini dikembalikan ke tanah. Bukankah kita sering melihat orang kaya meninggal, rumahnya tetap berdiri megah, mobilnya tetap berderet, rekeningnya tetap terisi, namun semua itu berhenti menjadi miliknya. Ia hanya membawa kain kafan, amal baik dan amal buruknya. Itulah saat pertama kali manusia benar-benar berhenti dari mengejar dunia. Kubur adalah tempat di mana segala keinginan dunia terputus. Tidak ada lagi cita-cita menambah rumah, tidak ada lagi rencana bisnis, tidak ada lagi ambisi meraih jabatan. Yang tersisa hanyalah penyesalan atau kebahagiaan, tergantung bagaimana ia memanfaatkan dunia yang singkat ini. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah kita ingin menjadi orang yang terus berlari tanpa pernah puas, lalu tiba-tiba dihentikan oleh kematian, atau kita ingin berhenti sejenak sekarang, belajar merasa cukup, bersyukur, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi? Dunia ini tidak salah untuk dikejar, tapi salah ketika ia menjadi tujuan akhir. Sebab dunia hanyalah sarana. Yang salah adalah ketika hati kita lebih mencintai dunia dibandingkan Allah. Di saat itulah dunia berubah menjadi penjara, dan kubur menjadi titik hentinya. Dunia yang menipu. Dunia sering memperlihatkan wajah manisnya di depan mata manusia. Ia seakan menjanjikan kebahagiaan jika seseorang memiliki harta, jabatan, dan pengaruh. Namun kenyataannya, setelah semua itu digenggam, hati tetap merasa kosong. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia hanyalah sebatas fata morgana. Semakin dikejar, semakin jauh terasa. Manusia yang terlalu terpikat dunia seakan lupa bahwa hidup ini singkat. Mereka bekerja siang dan malam, bahkan rela mengorbankan waktu dengan keluarga, kesehatan, hingga ibadah demi satu kata, kepuasan. Sayangnya, kepuasan itu tidak pernah datang. Yang ada hanya rasa haus yang semakin dalam. Allah sering mengingatkan bahwa dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Tetapi, betapa banyak manusia yang tertipu olehnya. Mereka tertawa di dunia, padahal tangisan di akhirat sudah menanti. Mereka merasa dunia ini segalanya, padahal kubur hanya sejengkal di depan mata. Lihatlah bagaimana orang-orang yang sudah meninggal. Banyak dari mereka yang dulunya sangat kaya, sangat dihormati, bahkan ditakuti. Tetapi ketika ajal menjemput, mereka hanya terbaring kaku. Dunia yang dulu mereka banggakan pun meninggalkan mereka tanpa ampun. Dunia tidak pernah memberikan apa yang benar-benar manusia cari. Kebahagiaan sejati tidak ada dalam tumpukan emas, bukan pula dalam rumah yang megah. Kebahagiaan sejati hanya ada dalam hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah, meski sedikit sekalipun. Jika hati sudah belajar cukup, maka sepotong roti pun bisa terasa seperti pesta. Tetapi jika hati tidak pernah puas, sekalipun seluruh dunia diberikan, ia tetap merasa kurang. Inilah penyakit hati yang membunuh manusia perlahan-lahan. Dunia memang diciptakan indah, tetapi Allah menciptakannya sebagai ujian. Allah ingin melihat siapa yang hanya terpesona pada kilauannya dan siapa yang bisa mengambil pelajaran darinya. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju akhirat. Tidak ada manusia yang bisa membawa dunia bersamanya. Rumah, emas, atau jabatan semuanya akan ditinggalkan.
yang dibawa hanyalah amal. Jika amal itu baik, maka kubur akan menjadi taman. Jika amal itu buruk, maka kubur akan menjadi tempat sempit yang menakutkan. Dunia hanyalah bayangan yang bergerak cepat. Tidak ada satupun yang bisa menangkap bayangan. Semakin dikejar, semakin hilang. Begitulah dunia. Ia menipu manusia hingga lupa akan tujuan hidupnya. Maka janganlah terperangkap dalam tipu daya dunia. Hiduplah secukupnya, gunakan dunia seperlunya, dan jadikan ia sebagai bekal menuju Allah. Sebab yang akan membuatmu berhenti hanyalah kubur, bukan rasa cukupmu di dunia. Kubur tempat semua berhenti. Kubur adalah tempat pertama setelah dunia, tempat di mana segala urusan dunia berhenti seketika. Tidak ada lagi transaksi bisnis, tidak ada lagi tawa dalam pesta, tidak ada lagi ambisi untuk naik jabatan. Semua itu terputus. Sejak tubuh diturunkan ke liang lahat, dunia benar-benar hilang dari genggaman. Tidak ada lagi harta yang bisa dipamerkan, tidak ada keluarga yang bisa menemani. Yang ada hanyalah amal baik dan amal buruk yang setia menemani pemiliknya. Kubur adalah cermin pertama tentang akhirat. Jika amal baik lebih banyak, maka kubur terasa luas, lapang dan penuh cahaya. Tetapi jika dosa lebih berat, maka kubur terasa sempit, gelap dan menyesakkan. Betapa banyak manusia yang baru sadar ketika sudah terlambat. Mereka ingin kembali ke dunia walau hanya sebentar, ingin bersujud sekali saja, ingin bersedekah sekali saja. Tetapi kesempatan itu sudah tertutup rapat. Allah memberi manusia waktu di dunia, kesempatan demi kesempatan. Tetapi manusia sering menundanya. Mereka berkata, besok aku akan berubah, besok aku akan taubat. Namun siapa yang bisa menjamin besok masih ada? Kubur tidak menunggu kesiapan. Ia tidak bertanya apakah manusia sudah puas dengan hidupnya. Kubur hanya menerima tubuh ketika ajal tiba, tanpa bisa ditunda sedetik pun. Banyak orang yang mengira dirinya masih memiliki banyak waktu, tetapi kematian sering datang tiba-tiba. Ada yang pagi masih bercanda dengan keluarga, sore sudah dikafani. Ada yang malam masih berbisnis, subuh sudah disalatkan jenazahnya. Saat itu semua ambisi berhenti. Orang yang dulu serakah menjadi diam. Orang yang dulu sombong menjadi kaku. Dunia yang mereka cintai pun pergi meninggalkan mereka tanpa bekas. Maka kubur adalah tempat yang harus selalu diingat. Sebab dengan mengingat kubur, hati akan lebih mudah merasa cukup. Hati akan sadar bahwa dunia hanyalah sementara dan tidak ada gunanya memaksakan diri untuk mengejarnya tanpa henti. Orang yang sering mengingat mati, hidupnya lebih tenang. Ia tidak mudah iri pada harta orang lain, tidak mudah sombong dengan miliknya sendiri. Sebab ia tahu, semua akan berhenti di kubur. Nafsu yang tak pernah padam. Nafsu manusia ibarat api. Semakin diberi kayu, semakin besar nyalanya. Semakin dipenuhi keinginannya, semakin besar pula keinginan berikutnya. Nafsu tidak pernah berkata cukup, ia hanya tahu meminta lebih. Manusia sering kalah dengan nafsunya, padahal Allah menciptakan nafsu agar manusia mengendalikannya, bukan ditundukkan olehnya. Jika nafsu dibiarkan liar, maka ia akan menyeret manusia ke dalam jurang kehancuran. Nafsu membuat manusia tamak, ingin menguasai segalanya. Nafsu membuat manusia serakah, tidak peduli halal atau haram. Nafsu membuat manusia lupa diri, seakan-akan dunia inilah segalanya. Sering kita lihat, orang rela menipu, merampas, bahkan membunuh demi memenuhi nafsunya. Semua dilakukan karena nafsu tidak pernah berhenti meminta. Tetapi nafsu tidak akan pernah puas. Sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, sebanyak apapun nikmat dunia yang diraih, nafsu tetap merasa kurang. Nafsu hanya akan berhenti ketika jasad sudah terkubur dalam tanah. Maka tugas manusia adalah melawan nafsu, mengendalikannya dengan ibadah, menaklukkannya dengan kesabaran, dan menundukkannya dengan rasa syukur. Tanpa itu, nafsu akan menjadi raja yang kejam dalam diri.
Orang yang mampu mengendalikan nafsu, hidupnya lebih tenang. Ia tidak terlalu peduli dengan pujian atau hinaan, tidak tergila-gila dengan harta, dan tidak haus dengan kekuasaan. Ia tahu bahwa semua itu hanya sementara. Nafsu memang ada, tetapi Allah memberi manusia akal dan iman untuk menyeimbangkannya. Jika iman kuat, nafsu bisa ditaklukkan. Jika iman lemah, nafsu akan menjadi penguasa. Nafsu yang dibiarkan akan menyeret manusia hingga akhirnya ia hanya berhenti di kubur dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Tetapi nafsu yang dikendalikan akan membawa manusia pada ketenangan dan rasa cukup bahkan sebelum kubur menjemput. Maka siapapun yang ingin selamat, janganlah biarkan nafsu menjadi penguasa. Biarkan iman dan takwa yang memimpin hati. Sebab hanya dengan itu, manusia bisa belajar berkata cukup sebelum ajal tiba. Rasa cukup adalah nikmat. Ada satu nikmat yang sering manusia lupakan, rasa cukup. Padahal rasa cukup adalah harta yang paling berharga. Orang yang kaya bukanlah yang hartanya melimpah, tetapi yang hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Jika hati sudah cukup, maka hidup terasa ringan. Tidak ada beban untuk membandingkan diri dengan orang lain. Tidak ada rasa iri melihat kesuksesan orang lain. Hati yang cukup membuat manusia bisa tidur dengan tenang, tanpa resah memikirkan kekurangan. Betapa banyak orang yang miskin harta, tetapi hatinya kaya. Mereka selalu tersenyum, tidak pernah iri, selalu mengucap syukur. Hidupnya sederhana, tetapi bahagianya nyata. Sebaliknya, betapa banyak orang yang kaya harta, tetapi hatinya miskin. Mereka selalu gelisah, selalu ingin lebih, tidak pernah puas. Tidurnya tidak nyenyak, hatinya penuh keresahan. Inilah perbedaan antara orang yang cukup dan yang tamak. Orang yang cukup merasa dunia ini luas, sedangkan orang yang tamak merasa dunia ini sempit. Rasa cukup tidak bisa dibeli dengan uang. Ia hanya bisa didapat dengan iman yang kuat, hati yang selalu bersyukur, dan jiwa yang tenang. Allah sering mengingatkan, barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kufur, azab Allah amat pedih, maka kunci rasa cukup adalah syukur. Orang yang bersyukur akan melihat kebaikan dalam segala hal. Ia tidak hanya melihat kekurangan, tetapi melihat karunia Allah yang sudah diberikan padanya. Jika rasa cukup sudah ada, maka dunia tidak akan membelenggu. Manusia tidak lagi diperbudak harta, tetapi menjadikan harta hanya sebagai alat untuk kebaikan. Maka mintalah pada Allah agar hati ini selalu merasa cukup. Sebab rasa cukup adalah kekayaan yang akan menemani hingga akhir hayat, bahkan bisa membuat kubur terasa lebih lapang. Penyesalan orang yang terlambat. Ada banyak orang yang baru sadar ketika ajal sudah di depan mata. Mereka ingin berhenti dari mengejar dunia, tetapi waktu sudah habis. Mereka ingin memperbaiki amal, tetapi pintu kesempatan sudah tertutup. Di kubur orang-orang seperti ini hanya bisa menyesal. Mereka berkata, "Ya Allah, kembalikan aku walau sebentar saja, agar aku bisa beramal saleh." Tetapi tidak ada lagi jalan kembali. Penyesalan terbesar manusia bukan karena tidak punya harta, bukan karena gagal meraih cita-cita dunia, tetapi karena lalai menyiapkan bekal akhirat. Betapa banyak orang yang sukses di dunia, tetapi gagal di akhirat. Mereka dihormati manusia, tetapi hina di hadapan Allah. Mereka bahagia sesaat, tetapi sengsara selama-lamanya. Penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Air mata sebesar lautan pun tidak bisa mengubah nasib ketika sudah di alam kubur. Yang bisa menyelamatkan hanyalah amal yang dibawa semasa hidup. Maka jangan tunggu sampai terlambat. Jangan menunggu ajal baru ingin berhenti dari kesibukan mengejar dunia. Gunakan waktu sekarang sebelum penyesalan datang. Kita sering menunda taubat dengan alasan masih muda, masih sehat, masih kuat. Padahal kematian tidak pernah melihat usia, tidak pernah melihat kondisi tubuh. Ia datang kapan saja.
Orang yang cerdas adalah yang mengingat mati dan menyiapkan bekal. Ia tahu bahwa kubur adalah akhir dari semua keinginan dunia. Maka ia belajar merasa cukup sejak di dunia. Penyesalan orang-orang yang terlambat menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Sebab hanya satu yang pasti dalam hidup ini, kita semua akan berhenti di kubur. Dan saat itu barulah rasa cukup benar-benar ada, meski dengan penyesalan yang tiada akhir bagi yang lalai. Kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanyalah persinggahan. Kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi di akhirat. Dunia ibarat mimpi yang sebentar lagi akan berakhir, sedangkan akhirat adalah kenyataan yang abadi. Namun sayangnya, banyak manusia yang justru sibuk dengan mimpi dan melupakan kenyataan. Dunia hanya sementara. Seindah apapun ia tampak, ia akan hancur pada waktunya. Rumah mewah akan runtuh, harta melimpah akan habis, tubuh sehat akan rapuh. Tidak ada yang kekal di dunia. Yang kekal hanyalah Allah dan kehidupan akhirat. Allah sering mengingatkan manusia bahwa dunia ini ibarat permainan. Anak-anak kecil bisa tertawa gembira ketika bermain, tetapi permainan itu berhenti begitu waktu habis. Begitulah manusia di dunia, mereka tertawa karena permainan dunia, lalu terhenti ketika kematian datang. Kehidupan sejati dimulai setelah kematian. Disitulah manusia akan melihat hasil dari semua amalnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah pahala, tidak ada lagi peluang untuk bertaubat. Yang ada hanyalah balasan. Jika amal baik lebih banyak, maka akhirat menjadi tempat kebahagiaan yang tidak pernah habis. Tetapi jika dosa lebih berat, maka akhirat menjadi tempat kesengsaraan yang tidak terbayangkan. Dunia hanyalah ladang untuk menanam. Hasil panennya baru akan dipetik di akhirat. Jika benih yang ditanam baik, hasilnya baik. Tetapi jika benihnya buruk, hasilnya pun buruk. Seringkali manusia menukar kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang singkat. Mereka memilih dunia yang fana, padahal akhirat jauh lebih indah. Mereka mengejar kesenangan sesaat, padahal di akhirat ada kesenangan tanpa batas. Orang beriman tahu bahwa dunia hanyalah jalan menuju Allah. Mereka tidak terikat pada dunia, karena mereka tahu akhiratlah tujuan. Mereka mencari cukup di dunia agar bisa tenang mempersiapkan akhirat. Dunia hanyalah sebentar. Jika manusia hidup 60 tahun, itu pun terasa cepat. Tidak lama setelah itu, kubur menjadi rumah pertamanya, dan kehidupan yang sebenarnya baru saja dimulai. Maka janganlah tertipu oleh dunia. Ingatlah selalu bahwa kubur adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Siapkan bekal secukupnya agar perjalanan ke sana penuh cahaya. Bekal yang dibawa ke kubur. Setiap orang yang meninggal akan membawa bekal. Bekal itu bukan berupa harta, bukan berupa jabatan, bukan pula popularitas. Bekal itu adalah amal perbuatan. Orang yang membawa amal baik akan berbahagia di kuburnya. Kuburnya menjadi lapang, bercahaya dan nyaman. Tetapi orang yang membawa dosa akan menderita. Kuburnya menjadi sempit, gelap dan penuh siksaan. Betapa banyak manusia yang mengira harta bisa menolongnya. Tetapi di kubur, harta tidak lagi berguna. Yang berguna hanyalah sedekah yang pernah ia keluarkan, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak manusia yang mengira jabatan bisa menyelamatkan. Tetapi di kubur, jabatan tidak lagi berarti. Yang berarti hanyalah amal kebaikan yang ia lakukan semasa hidup. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, semuanya akan menjadi bekal. Tidak ada yang sia-sia, baik atau buruk, semuanya akan kembali kepada kita. Bekal ini bisa ringan atau berat tergantung pilihan manusia. Orang yang rajin beribadah, bersedekah, menolong orang lain, bekalnya akan berat dengan kebaikan. Tetapi orang yang lalai, bekalnya akan berat dengan dosa. Kubur bukan tempat untuk mengumpulkan bekal. Kubur hanyalah tempat menerima hasil.
Dunia inilah tempat untuk menyiapkan bekal dan kesempatan itu hanya ada sekarang. Maka jangan sampai kita sibuk mengumpulkan harta, tetapi lupa mengumpulkan amal. Jangan sampai kita sibuk membangun rumah besar, tetapi lupa membangun rumah di akhirat. Bekal yang kita bawa akan menentukan perjalanan setelah kubur. Jika baik, perjalanan itu akan indah. Jika buruk, perjalanan itu akan sangat menakutkan. Siapkan bekalmu mulai sekarang. Jangan tunggu sampai ajal datang karena saat itu sudah terlambat. Kubur sebagai pengingat. Mengingat kubur adalah salah satu cara terbaik untuk melembutkan hati. Orang yang mengingat kubur akan sadar bahwa dunia tidak layak untuk dikejar habis-habisan. Dunia hanyalah persinggahan singkat. Setiap kali hati merasa tamak, ingatlah kubur. Setiap kali merasa iri pada harta orang lain, ingatlah kubur. Setiap kali merasa sombong dengan harta atau jabatan, ingatlah kubur. Kubur mengingatkan bahwa kita semua sama. Tidak peduli kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, tua atau muda, semuanya akan berakhir di tanah yang sama. Orang yang mengingat kubur akan lebih mudah merasa cukup, sebab ia tahu semua yang dimiliki hanyalah titipan sementara. Tidak ada yang dibawa ke dalam kubur selain amal. Mengingat kubur membuat manusia lebih ikhlas. Ia tidak lagi terlalu kecewa ketika kehilangan, karena ia tahu semua akan hilang pada waktunya. Ia juga tidak terlalu bangga ketika mendapatkan sesuatu, karena ia tahu itu hanya sementara. Mengingat kubur juga membuat manusia lebih rajin beramal, sebab ia sadar waktu hidup sangat terbatas dan bekal harus segera dipersiapkan. Kubur adalah sekolah yang paling nyata. Setiap orang yang meninggal memberi pelajaran bagi yang masih hidup, tetapi sayangnya banyak yang tidak mengambil pelajaran. Kita sering melihat jenazah diantar ke pemakaman, tetapi setelah itu kembali sibuk dengan dunia. Seakan-akan kematian hanya berlaku bagi orang lain, padahal kita juga akan menyusul. Orang bijak adalah yang belajar dari kematian orang lain. Ia tidak menunggu kematiannya sendiri untuk sadar. Ia sudah menyiapkan bekal sejak masih diberi kesempatan. Maka jadikan kubur sebagai pengingat. Dengan itu, hati akan lebih tenang, jiwa lebih siap, dan rasa cukup lebih mudah hadir. Saat rasa cukup benar-benar ada, pada akhirnya, rasa cukup manusia benar-benar berhenti ketika jasadnya dimasukkan ke dalam kubur. Tidak ada lagi keinginan untuk menambah harta, tidak ada lagi rencana untuk memperluas usaha. Semuanya berhenti. Rasa cukup itu datang bukan karena manusia memilihnya, tetapi karena kematian memaksanya. Tubuh kaku tidak lagi bisa bergerak, lidah kelu tidak bisa berbicara, mata tertutup tidak bisa melihat dunia. Betapa menyedihkan jika rasa cukup baru hadir ketika semua sudah terlambat, ketika sudah tidak ada kesempatan untuk bersyukur, beribadah, atau memperbaiki diri. Tetapi betapa indahnya jika rasa cukup itu hadir sejak di dunia. Hati yang merasa cukup akan hidup dengan damai, tidak diperbudak oleh nafsu, dan selalu dekat dengan Allah. Orang yang merasa cukup tidak terlalu sibuk dengan dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi hatinya tenang. Ia tahu dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Rasa cukup membuat manusia lebih dekat dengan Allah, sebab ia sadar semua yang dimiliki adalah pemberiannya. Ia tidak sombong, tidak tamak, dan tidak iri pada orang lain. Rasa cukup adalah tanda hati yang sehat. Sebaliknya, hati yang selalu merasa kurang adalah hati yang sakit. Sakit itu akan terus terasa hingga akhirnya berhenti di kubur. Maka berusahalah untuk merasakan cukup sejak sekarang. Jangan menunggu kubur yang memaksanya. Belajarlah bersyukur, belajarlah ikhlas, dan belajarlah melihat dunia apa adanya. Sebab dunia ini hanyalah jalan, bukan tujuan. Dan kubur hanyalah pintu, bukan akhir. Setelah itu ada kehidupan yang jauh lebih nyata menanti. Maka berdoalah,
Ya Allah, jadikan hatiku merasa cukup dengan pemberian-Mu. Jangan biarkan aku tertipu oleh dunia, dan jadikan kuburku taman dari taman surga, bukan lubang dari lubang neraka. Sahabat langit jiwa, setiap manusia akan sampai pada satu titik, kubur. Tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa menunda. Kubur adalah rumah pertama setelah dunia, tempat di mana semua keinginan dunia berhenti. Di kubur manusia tidak lagi ditanya berapa banyak hartanya, tetapi bagaimana ia mendapatkannya dan kemana ia menggunakannya. Tidak ditanya seberapa tinggi jabatannya, tetapi apakah ia adil atau zalim. Kubur menjadi saksi apakah manusia hidup dengan penuh syukur atau dengan penuh tamak. Kubur menjadi saksi apakah manusia mencari dunia untuk Allah atau hanya untuk nafsu. Betapa sia-sia jika hidup dihabiskan hanya untuk mengejar dunia, tetapi melupakan akhirat. Dunia hanyalah sebentar, sedangkan akhirat selamanya. Dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah tujuan. Rasa cukup yang dipaksa oleh kubur adalah rasa cukup yang terlambat. Karena itu, belajar merasa cukup sejak di dunia adalah nikmat yang sangat besar. Ia membuat manusia lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan Allah. Jangan tunggu sampai kematian datang. Jangan tunggu sampai kubur memaksa kita berhenti. Mulailah dari sekarang untuk menata hati, mengendalikan nafsu, dan mengisi hidup dengan syukur. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dalam keserakahan. Gunakan kesempatan yang Allah beri untuk beramal, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepadanya. Jika rasa cukup sudah ada di hati, maka dunia akan terasa ringan. Kita tidak lagi diperbudak oleh harta, tetapi menjadikannya sebagai jalan menuju kebaikan. Kita tidak lagi dikuasai oleh nafsu, tetapi menundukkannya dengan iman. Ingatlah selalu bahwa yang benar-benar membuat manusia berhenti hanyalah kubur. Maka jangan biarkan hati ini berhenti terlambat. Jadikan rasa cukup sebagai teman hidup agar akhir perjalanan lebih indah. Semoga Allah memberi kita hati yang selalu merasa cukup, jiwa yang selalu bersyukur, dan kehidupan yang penuh keberkahan hingga akhirnya kita kembali kepadanya dengan tenang. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu merasa cukup dengan rezeki yang Engkau tetapkan. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia yang fana. Lapangkanlah kubur kami, jadikan ia taman dari taman surga, dan jauhkan kami dari siksa kubur. Ya Allah, terimalah amal-amal kecil kami, ampuni dosa-dosa besar kami, dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia hanya lewat begitu saja. Jadikan ini pengingat untuk memperbaiki diri, untuk lebih banyak bersyukur, dan untuk menyiapkan bekal menuju kubur. Bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang sadar bahwa dunia hanyalah sementara. Tinggalkan komentar doa terbaikmu, dan jangan lupa dukung channel ini agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.